Ada anggapan dan pandangan dari banyak orang bahwasanya kekayaan itu berkaitan erat dengan usaha dan kerja. Kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tidak senantiasa identik dengan usaha, kerja, bahkan kecerdasan. Yang paling menentukan siapa yang menjadi kaya, siapa yang mendapatkan harta lebih sedikit dari yang pertama, itu adalah Allah. Dan Allah membagi rezekinya, membagi kekayaannya di tengah makhluknya dengan kadar yang paling sesuai. Yang Allah tahu itu membawa kebaikan bagi hamba yang bersangkutan. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Summa ssalatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode ke-72 kali ini kita akan membahas nama Allah Al-Mughni, dan nama ini sebagaimana disampaikan sebelumnya berkaitan erat dengan pembahasan kita di episode ke-71 yang lalu, nama Allah Al-Ghani. Kalau Al-Ghani diartikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kaya, tidak membutuhkan siapapun yang ada di alam semesta ini, maka Al-Mughni artinya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menjadikan hambanya menjadi kaya. Selama ini ada anggapan dan pandangan dari banyak orang bahwasanya kekayaan itu berkaitan erat dengan usaha dan kerja. Sehingga sering sekali orang mengatakan, kalau kau mau kaya, ya usaha. Bahkan tak jarang kita mengangkat slogan, kerja, kerja, kerja. Seakan-akan kekayaan itu beridentik dengan kerja dan usaha. Namun, realita dan fakta menunjukkan kepada kita, ada sebagian orang nampak mungkin dari sisi etos kerja begitu lemah, tapi nampak dirinya kaya. Di sisi yang lain, ada orang habis waktunya 24 jam, bahkan mungkin dia beristirahat hanya sekedar 4-5 jam. Yang lainnya dihabiskan dengan kerja, tapi terkesan yang diperolehnya, didapatkannya hanya segitu-segitu saja. Tidak juga dia menjadi kaya. Karenanya kita harus paham, kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tidak senantiasa identik dengan usaha, kerja, bahkan kecerdasan. Berapa banyak orang yang cerdas justru bekerja dan digaji oleh orang yang justru level kecerdasannya di bawah orang tersebut. Karenanya disinilah kita paham nama Allah Al-Mughni yang paling menentukan siapa yang menjadi kaya, siapa yang mendapatkan harta lebih sedikit dari yang pertama, itu adalah Allah. Dan Allah membagi rezekinya, membagi kekayaannya di tengah makhluknya dengan kadar yang paling sesuai. Yang Allah tahu itu membawa kebaikan bagi hamba yang bersangkutan. Para pemirsa, selama ini kita menganggap kebutuhan manusia yang paling utama itu adalah kebutuhan terhadap harta kekayaan. Karena kita menganggap orang itu kaya dengan hartanya. Ketika seorang memiliki harta yang melimpah, dia bisa beli baju baru, bisa beli mobil baru, bahkan
memperindah tampilan dirinya dengan segala aksesoris yang mahal dan barang-barang yang tergolong branded. Namun, ketika Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Mughni, para ulama mengatakan, bagaimana Allah mengayakan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengayakan manusia dengan dua hal. Pertama, Allah kayakan kita dengan ditumbuhkannya harta kita. Mungkin penghasilan kita dulu sekian. Dengan usaha, dengan kreativitas, dengan keuletan, etos kerja, ditambah dengan doa dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin uang yang dulu di rekening hanya sekian, terus berkembang dan tumbuh sehingga kita memiliki harta yang lebih banyak dibanding apa yang kita butuhkan. Tetapi Allah kadang-kadang tidak hanya memperkaya manusia dengan harta kekayaannya, tapi lebih dari itu Allah kayakan manusia dengan ilmu pengetahuannya. Siapa yang dikayakan Allah dengan ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya ilmu pengetahuan itu menjadikan dia lebih kaya dibandingkan dengan apa yang dimiliki dari orang-orang kaya dari simpanan dan aset yang begitu banyak. Para hadirin, orang bijak pernah mengatakan, ilmu pengetahuan lebih utama dari harta. Kenapa? Setiap kali harta bertambah, justru kita disibukkan untuk menjaga harta itu. Tapi sebaliknya, ketika ilmu bertambah, bukan kita yang menjaga ilmu, tapi sebaliknya, ilmu yang menjaga kita. Ilmu pengetahuan yang Allah kayakan kita dengannya akan membuat kita sadar apa tantangan zaman kita. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai tanggung jawab kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karenanya, Allah bukan hanya mengayakan dengan menambah jumlah penghasilan, harta kekayaan kepada manusia untuk menjadikan kita kaya, tapi Allah juga menjadikan kita kaya dengan cara menambah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang paling utama, yang kalau Allah berikan kepada kita, kita menjadi kaya dalam makna yang sebenarnya adalah segala ilmu yang membuat kita makin kenal dengan Allah. Kalau hamba tak mengenal Allah, berarti dia kehilangan segalanya. Tapi ketika seorang hamba mengenal Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia, dengan perbuatannya yang agung, maka pengetahuan tentang Allah menjadikan dia manusia paling kaya. Kenapa? Karena di saat itu dia tak membutuhkan manusia yang lain. Ketergantungan dalam hatinya semata-mata ditunjukkan hanya kepada Allah. Makanya ada sebuah doa ya yang diajarkan Nabi. Apa bunyinya? Allahumma la taj'al hawaijana illa ilaik. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kebutuhan kami kecuali hanya kepadamu ya Allah. Kalau kita butuh apapun, mintanya sama Allah. Jangan biarkan kita bergantung, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, Al-Mughni sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qushairi, ada dua level orang yang dikayakan Allah. Ada level orang awam. Allah kayakan mereka dengan menumbuh kembangkan harta yang mereka punya. Kalau dulu usahanya cuma satu ruko, setelah Allah berikan keberkahan, bertambah 2 ruko, 3 ruko, bahkan menjadi perusahaan nasional, bahkan menjadi perusahaan interkontinental. Ini kalau Allah tambahkan ya keberkahan pada harta kita. Dan ini adalah bentuk pengayaan yang Allah berikan pada orang awam. Tapi pada hamba-hamba yang khusus, bagaimana Allah mengayakan mereka? Imam Qushairi mengatakan, Allah mengayakan hamba-hambanya dalam kelompok khawas dengan menumbuhkan dan meningkatkan ahwal mereka. Semakin kita kenal Allah, semakin kita kaya. Semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, semakin kita tak menggantungkan sedikit pun pengharapan
kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, ada begitu banyak jalan bagaimana nama Al-Mughni ini memberikan konsekuensi kepada kita. Mungkin banyak dari orang bertanya, bagaimana aku bisa kaya? Aku sudah bekerja letih, aku sudah bekerja banyak, kok begini-begini saja rezekiku? Di antara konsekuensi nama Allah Al-Mughni, kita harus paham bagaimana formulasi Allah memberikan kekayaan kepada para hambanya. Pertama, salah satu jalan penting untuk mendapatkan harta kekayaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Banyak orang ditanya, usia sekian kok belum menikah? Belum ada kerjaan, penghasilan belum jelas, dan berbagai masalah alasan-alasan klasik lainnya yang pada umumnya berkaitan dengan aspek material. Orang takut menikah gara-gara belum mapan hidupnya. Tapi Allah mengajarkan pada kita formulasi yang berbeda. Siapa yang miskin, kalau dia nikah untuk menyempurnakan agamanya, mensucikan kehormatan dirinya, maka Allah berjanji Allah akan kayakan dia. Lihat, hitung-hitungan. Suami ditambah istri tidak lagi menjadi 2. 1 tambah 1 bukan lagi menjadi 2, tapi 1 tambah 1 menjadi 11. Begitulah hitung-hitungan. Kadang-kadang Allah mengayakan kita lewat jalan yang tak mampu dijangkau oleh logika manusia. Karena Allah yang menentukan rezeki, dialah yang paling tahu bagaimana mengayakan para hambanya. Semua kekayaan hendaknya diraih dengan ketaatan. Jangan pernah kita ingin kaya tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan Allah. Kaya tapi dengan riba, kaya tapi dengan menipu, kaya tapi dengan berbuat zalim dan berdusta kepada orang banyak. Tidak, kekayaan yang demikian hanya akan membawa penyesalan di akhir kehidupan seseorang. Kaya yang sebenarnya adalah ketika kita sadar semakin kita jauh dari dosa, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin Allah akan siapkan keberkahan dalam kekayaan yang membuat kita menjadi pribadi yang kaya sebenarnya. Untuk itu, disinilah nama Al-Mughni hendaknya memberikan semangat kepada kita. Jangan pernah jemput kekayaan dari Allah dengan bermaksiat kepadanya. Tapi semakin engkau tunjukkan kepantasanmu untuk menjadi kaya dengan banyak bersedekah, dengan membantu sesama, niscaya formulasi kekayaan Allah akan turun kepada hamba dan menjadikan hidup kita jauh lebih berkah dibanding periode-periode sebelumnya dari fase kehidupan kita. Demikian makna dari nama Allah Al-Mughni. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.